Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan yang masuk mengenai kenapa namanya sudah keluar melalui BNBA dan juga sudah diinformasikan oleh pendamping sosialnya. Namanya jelas ada tertera di sana, tapi pada saat ngecek kartu KKS-nya ternyata masih nol atau masih zong ya. Oke, kira-kira penyebabnya apa? Pastikan nonton video ini sampai selesai. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik like dan share ke seluruh sosial media yang Bapak Ibu punya. Serta klik subscribe dan juga aktifkan lonceng notifikasinya. Oke, jadi ini juga terjadi di wilayah saya ya, di wilayah dampingan saya. KPM ini sudah saya informasikan ke beliau karena memang namanya sudah masuk di BNBA. Dan ternyata pada saat ia ngecek ke ATM atau ke agen, di sana hasilnya masih kosong, alias kartu KKS-nya belum juga terisi bansos. Nah, ini setelah dikonfirmasi ternyata ini memang mengalami hal demikian karena untuk tahapan proses pencairan bantuan sosial ini kan bertahap ya, berproses gitu ya. Ada proses-prosesnya yang harus dilalui. Nah, pada saat proses pembuatan SP2D ini, nama-nama atau SP2D ini saat selesai diterbitkan itu langsung disebarkan. Dan alhasil karena kerjanya kita semuanya gerak cepat, begitu dapat BNBA dari pusat langsung kita sebarluaskan juga, apalagi pendampingnya ya, karena sudah keseringan ditanyain oleh KPM kapan bansosnya cair. Karena saking antusiasnya kami pada saat menerima BNBA dari pusat, langsung juga kami sebarkan ke KPM tersebut yang namanya ada di dalam BNBA tersebut. Nah, padahal ini masih melalui tahapan proses yang namanya proses transfer bansos ke rekening KPM masing-masing. Jadi memang untuk namanya sudah ada, nama-nama ini akan cair bansosnya segera, hanya saja untuk proses transfernya ini itu juga makan waktu. Nah, jadi apabila Bapak Ibu mengalami hal yang sama, yaitu pada saat ngecek KKS-nya ternyata masih kosong, sedangkan nama-namanya sudah ada keluar, sudah diberitahu ke pendampingnya, sudah diinformasikan. Nah, Bapak Ibu perlu kasih jeda terlebih dahulu. 1 kali 24 jam paling cepatnya, dan atau kalau mau cari amannya 3 hari ke depan aja baru ngecek lagi ke ATM. Apalagi kalau jarak tempat tinggalnya Bapak Ibu itu lumayan jauh dengan ATM-nya. Tapi apabila dekat, saya sarankan ngeceknya itu paling cepat 1 kali 24 jam setelah diinformasikan bahwa namanya Bapak Ibu masuk ke dalam SP2D pencairan bantuan sosial. Nah, berikutnya bagi KPM yang lain yang mungkin iseng karena sudah melihat informasi melalui media sosial, sudah banyak pencairan bantuan sosial sehingga iseng-iseng untuk pergi ngecek kartu KKS-nya ke ATM, ternyata saldonya masih kosong. Perlu Bapak Ibu semuanya ketahui, untuk pencairan bantuan sosial ini sama seperti sebelum-sebelumnya ya, tetap bertahap, yaitu terbagi menjadi beberapa bagian atau termin sehingga tidak sekaligus keluarnya secara serentak yang ada di seluruh Indonesia, melainkan terbagi lagi menjadi beberapa bagian tahap-tahapan atau termin namanya. Nah, untuk pencairan bantuan sosial saat ini yang keluar saat ini itu sudah selesai di minggu pertama pencairan bantuan sosial. Jadi kemungkinan besar akan muncul lagi BNBA berikutnya atau termin berikutnya itu di minggu depan atau sekitar 5 hari ke depan lagi, karena ini terbitnya BNBA yang pertama yaitu 2 hari yang lalu ya. Jadi sekitar 5 hari ke depan lagi atau minggu depan lagi baru ada lagi keluar termin berikutnya. Jadi apabila pada saat ngecek KKS-nya masih kosong ya harap bersabar, wajar seperti itu. Dan perlu juga diketahui bukan hanya satu orang yang mengalami hal yang seperti itu, melainkan cukup banyak, karena yang cair saat ini bansos yang keluar di BNBA sekarang ini bisa dibilang itu baru sekitar 30% dari total keseluruhan penerima bantuan sosial. Jadi masih cukup banyak yang KPM ini belum keluar bansosnya.
apalagi yang masuknya itu melalui PT Pos. Nah, ini saat ini sekarang masih dilakukan koordinasi untuk penyusunan jadwal-jadwal pencairan bantuan sosial dan juga metode-metode atau aturan-aturan terbaru yang akan diperlakukan pada saat pencairan bantuan sosial, PKH dan juga BPNT yang masuknya melalui PT Pos. Jadi saat ini pihak dari penyalur yaitu PT Pos dan juga pihak dari pendamping sedang melakukan koordinasi untuk menyusun rencana pencairannya di mana, tanggal berapa, dan metodenya nanti seperti apa, dengan tujuan untuk memperlancar dari proses yang sebelumnya. Jadi akan dilakukan evaluasi dari pencairan bantuan sosial yang sebelumnya, apa yang perlu diperbaiki agar pencairan bantuan sosial yang sekarang ini lebih baik lagi dari yang sebelumnya. Nah, untuk waktunya sebenarnya ini untuk BNBA-nya juga sudah keluar dari pusat, hanya saja belum bisa dilakukan pencairan karena untuk jadwalnya itu belum selesai dikoordinasikan. Saat ini masih sedang proses, jadi bisa dibilang bisa jadi akan memakan waktu sekitar semingguan ke depan. Dan bisa jadi yaitu awal September mendatang baru kemudian pencairan bantuan sosial PKH maupun BPNT yang cairnya secara tunai melalui PT Pos akan dimulai pada awal-awal minggu pertama di bulan September sampai dengan selesai. Nah, bisa jadi akan sampai ke bulan Oktober nanti kalau memang ada beberapa KPM yang ternyata tidak dapat disalurkan bansosnya dan dikembalikan ke kas negara sehingga ada kuota yang kosong dan itu nanti akan diisi lagi. Akhirnya terjadilah pencairan bantuan sosial susulan namanya. Jadi bisa jadi untuk pencairan bantuan sosial ini yang cairnya melalui PT Pos akan dimulai pada awal September sampai selesai, yaitu mungkin sampai dengan bulan Oktober mendatang. Baiklah, itu saja informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Dan sekali lagi buat Bapak Ibu yang saat ini saldo KKS-nya itu masih kosong, belum terisi, harap bersabar karena saat ini sedang proses dan semoga saja untuk pencairan bantuan sosial ini akan lancar dan saldonya Bapak Ibu segera terisi, kartu KKS-nya segera terisi bantuan sosial sehingga Bapak Ibu bisa segera untuk memanfaatkan hak-haknya, membelanjakan bantuan sosial tersebut sesuai dengan peruntukannya. Oke, itu saja. Untuk yang lainnya yang ada mau ditanyakan seputar bantuan sosial bisa langsung tulis komentarnya di bawah video ini ya. Insya Allah apabila pertanyaannya masuk itu belum pernah saya bahas di video saya sebelumnya akan saya balas jawab lewat video. Baiklah, itu saja. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi dan saya di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.